Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Mustikasari, NIM 18822500044. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan kognitif. Pengertiannya, secara bahasa kata kognitif berasal dari kata cognition, yang artinya ialah pengertian atau mengerti. Sedangkan kognitif dapat dimaknai sebagai sebuah proses yang terjadi secara internal dalam pusat susunan sarang ketika manusia sedang berpikir. Secara luas, menurut Nature, kognisi atau cognition ialah perolehan, penggunaan, pengetahuan, serta penaatan. Menurut para ahli, kognisi mempengaruhi aliran kognitif atau tingkah laku dari seorang anak yang didasarkan pada kognisi, yaitu merupakan satu tindakan mengenal serta memikirkan situasi di mana tingkah laku itu terjadi. Sederhananya, kognitif ialah seluruh aktivitas mental yang membuat seorang individu untuk mampu menghubungkan, mempertimbangkan, dan menilai suatu peristiwa, sehingga individu tersebut dapat mendapatkan pengetahuan setelahnya. Kognitif adalah segala kegiatan seseorang yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dalam memahami sebuah peristiwa dan kemudian menjadi paham. Karenanya disinilah praktik kecerdasan kognitif bekerja dalam memproses sebuah pengetahuan. Adapun pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut William dan Susanto. Pengertian kognitif menurut Williams dan Susanto adalah bagaimana seseorang dalam memecahkan sebuah masalah dilihat dari cara seseorang itu bertingkah laku, bertindak, dan cepat atau lambatnya. Yang kedua, menurut Nature. Menurut Nature, kognitif itu hanya bicara tentang tiga konsep, yaitu perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Jadi, kognitif adalah bagaimana perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Yang ketiga, menurut Gagner, kognitif merupakan proses internalisasi ilmu pengetahuan yang terjadi pada susunan saraf pusat ketika seorang berpikir memahami sesuatu. Yang keempat, menurut Driver berpendapat bahwa kognitif istilahnya umum yang dipakai untuk memahami sebuah metode pembelajaran. Metode pemahaman yakni persepsi, penilaian, penalaran, imajinasi, dan penangkapan makna adalah sepaket dengan kognitif. Yang kelima, menurut Piaget. Menurut Piaget adalah kegiatan seorang anak bagaimana ia beradaptasi dan menginterpretasikan objek serta kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar dirinya. Di sini ada teori perkembangan kognitif. Yang pertama, proses lebih penting ketimbang hasil. Cara berpikir mulai harus dibangun mengedepankan proses sebagai hal yang penting ketimbang hasil yang didapat. Gagasan ini diklaim penting karena lewat pembelajaran segala ilmu pengetahuan bisa didapat. Yang kedua, ada persepsi. Persepsi sangat penting dijaga dalam memahami suatu proses. Ini menjadi hal yang utama dalam prosesnya. Seperti misalnya, pencapaian tujuan akan memperlihatkan perilaku seseorang yang sebenarnya. Yang ketiga, ada tahap belajar. Materi merupakan ringkasan dari segala jenis informasi terkait ilmu pengetahuan. Dalam prosesnya, belajar bukanlah hal yang mudah. Proses paling susah sudah harus dipahami lebih dulu sebelum seseorang mengerjakan sesuatu. Yang keempat, pikiran kompleks. Hal ini diperlukan guna memahami informasi secara lengkap dan tidak salah, alias tepat terkait sesuatu yang sedang terjadi. Pemahaman yang tidak komprehensif terhadap suatu informasi juga akan membawa dampak buruk. Di sini saya akan menjelaskan fungsi kognitif. Melalui kecerdasan yang dimiliki setiap orang, tentu adanya kemampuan dalam melakukan identifikasi, baik itu terhadap objek yang baik maupun yang lainnya. Fungsi dari adanya kecerdasan kognitif membawa seseorang menjadi daya tarik orang lain. Terlepas dari itu, berikut beberapa fungsi yang dimunculkan lewat hal-hal berikut ini. Yang pertama,
mempunyai perasaan dan merasakan serta mengenali. Yang kedua, kemampuan dalam mengolah bahasa untuk komunikasi. Yang ketiga, fungsi eksekutif, memori dan daya ingat anak. Yang keempat, perhatian kecil yang muncul terhadap suatu bidang. Di sini ada contoh-contoh perkembangan kognitif. Yang pertama ada perkembangan yang berkaitan dengan bunyi atau suara. Contoh, mendengar, menyanyi, memainkan alat musik termasuk dalam aspek auditori. Yang kedua, perkembangan yang berkaitan dengan penglihatan dan pengamatan, termasuk dalam aspek visual dan perkembangan kognitif. Yang ketiga, adanya perkembangan kemampuan anak dalam kelancaran gerak motorik halus, seperti berjalan, melukis, menggambar, termasuk dalam aspek kinestetik. Kesimpulannya adalah pentingnya perkembangan peserta didik dalam konsep pendidikan adalah sangat penting. Perkembangan peserta didik mencakup berbagai aspek, termasuk aspek kognitif, sosial, emosional, dan fisik. Ada pula evaluasi perkembangan peserta didik merupakan alat penting untuk memahami sejauh mana mereka telah mencapai tujuan pembelajaran dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Yang pertama, evaluasi observasi. Observasi langsung terhadap peserta didik selama aktivitas belajar dan interaksi sosial dapat memberikan pemahaman tentang perkembangan mereka. Yang kedua, evaluasi kognitif. Penggunaan tes dan penilaian kognitif lainnya membantu dalam mengevaluasi kemampuan peserta didik dalam berpikir, memecahkan masalah, dan memahami konsep-konsep tertentu. Yang ketiga, evaluasi formatif. Evaluasi formatif dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik yang kontinu kepada peserta didik dan guru. Yang keempat, portofolio. Portofolio peserta didik berisi sampai kerja mereka yang mencerminkan perkembangan mereka dalam berbagai bidang. Yang kelima, evaluasi diri. Peserta didik juga dapat terlibat dalam proses evaluasi diri di mana mereka merefleksikan kemajuan mereka sendiri, mengidentifikasi tujuan pembelajaran dan mengevaluasi pencapaian mereka. Ini membantu peserta didik memahami kekuatan dan kelemahan mereka sendiri serta meningkatkan keterampilan metakognisi. Kaitannya dengan materi perkembangan peserta didik yang telah disampaikan, pentingnya untuk mencermati semua aspek perkembangan peserta didik baik kognitif, sosial, emosional, dan fisik. Evaluasi perkembangan peserta didik harus melibatkan metode yang memadai untuk mengukur aspek-aspek ini agar dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kemajuan peserta didik. Dalam mengembangkan evaluasi perlu diperhatikan bahwa setiap peserta didik adalah unik dan metode evaluasi ini mencerminkan keberagaman kemampuan dan kebutuhan mereka. Sekian dari saya, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.